Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan membahas sedikit mengenai alasan mengapa Fitri Wirawiri Surabaya mulai dilirik oleh warga Surabaya. Sebelum berlanjut jangan lupa subscribe ya, terima kasih. Untuk artikel lengkapnya dari pemikiranku, silahkan kalian baca link di deskripsi ya. Di situ ada tulisanku di Kompasiana. Sejak diluncurkan pada bulan Maret 2023 lalu, Fitri Wirawiri Surabaya itu ternyata direspon cukup positif oleh warga Surabaya, terutama mereka yang sering bepergian menggunakan transportasi umum. Ada beberapa alasan mengapa feeder itu cukup digandrungi ya, maksudnya cukup banyak peminatnya. Karena yang pertama itu adalah haltenya itu atau pemberhentiannya jauh lebih banyak ya, lebih fleksibel dibandingkan Surabaya Bus. Haltenya itu jauh lebih banyak dan berada di pemukiman warga. Jadi warga itu tidak perlu jalan kaki cukup jauh ketika akan naik feeder. Halte feeder juga dekat dengan sekolah, rumah sakit, perkantoran, bahkan stasiun. Nah, yang tidak bisa dijangkau oleh Surabaya Bus. Maka dari sini itu adalah alasan pertama mengapa feeder Wirawiri cukup digemari oleh masyarakat Surabaya. Yang kedua adalah pelayanan oleh kondektur. Ini aku cuma pemikiranku ya. Jadi kondektur feeder Wirawiri itu jauh lebih ramah, jauh lebih komunikatif dibandingkan kondektur Surabaya Bus. Mungkin karena mereka itu kan bebannya tidak sebesar Surabaya Bus ya. Jadi mereka itu lebih kecil lingkupnya. Tapi ini sebenarnya tidak apple to apple ya, tidak bisa dibandingkan. Cuma tak lihat itu kondektur feeder itu lebih ramah. Mereka sering mengajak ngobrol, bahkan kalau kita bertanya mengenai rute, mereka akan memberitahu dengan jelas. Tidak jarang mereka itu akan membukakan aplikasi GoBis ketika ada kesulitan dalam mencari rute. Nah, dari sini para penumpang itu merasa enak, merasa nyaman ya ketika dilayani oleh kondektur feeder Wirawiri. Bahkan beberapa kondektur itu sudah mengenal penumpangnya. Jadi karena sudah langganan, maka mereka tahu penumpangnya naik dari mana, turun di mana ya, apa aktivitasnya. Jadi dari situ ada keterkaitan antara kondektur dengan penumpangnya yang tidak hanya sekedar layanan saja. Jadi dari sini ada ikatan yang cukup erat dari keduanya ya, dalam arti yang positif loh ya. Jadi maksudnya kita itu sebagai penumpang itu merasa nyaman ketika di perjalanan, tidak bosan dan sebagainya. Yang ketiga, karena lingkup atau ruang di feeder lebih sempit, maka interaksi antar penumpang juga lebih erat ya. Kalau di Surabaya Bus atau Trans Semanggi itu biasanya antar penumpang sibuk dengan gawai masing-masing. Mereka sibuk handphonean, sibuk baca WA, sibuk telepon, main TikTok, main Twitter dan sebagainya. Tapi kalau di feeder itu biasanya mereka itu bisa bercakap-cakap. Ada obrolan, ada topik yang dibicarakan. Entah jalan macet, entah apapun ya. Jadi ketika ada seorang penumpang itu berbicara dengan kondektur atau penumpang lain, biasanya penumpang lain juga ikut ya dalam topik tersebut. Kalian bisa cek di videoku sebelumnya, ketika aku naik feeder ke arah Benowo, ke arah Wiyung, itu ada beberapa penumpang, terutama ibu-ibu ya, yang suka ramai berbicara itu ya. Nah, itu kita itu juga ikut di dalamnya. Jadi ketika naik feeder itu biasanya aku lebih nggak bosen ya, karena ada teman bicara, ada orang yang dikenal baru bercerita, kemudian kita saling bertanya dari mana mau kemana, apa kegiatan kita dibandingkan saat kita naik Surabaya Bus. Kalau di Surabaya Bus itu kadang juga dapat seperti itu, cuma nggak sering ya, karena kita kan juga sibuk dengan masing-masing ya, dan ruangnya lebih lebih
lebih luas sehingga kita tidak terikat secara emosional seperti dalam feeder ini. Ini aku sedang naik feeder dari Benowo menuju ke arah Tunjungan ya, sedang melewati sekitar Stadion Gelora Bung Tomo. Untuk videonya sudah pernah aku buat ya, silakan dicek di video di di playlist feeder Wirawiri. Alasan lainnya adalah warga Surabaya itu sudah erat ya, sudah dekat dengan angkot, dengan Line atau dengan Bemo namanya. Nah, karena mereka lebih dekat dengan angkot, Line atau Bemo, maka ketika ada feeder, mereka bisa lebih mudah menerimanya. Jadi mereka itu merasa bahwa feeder ini adalah bentuk angkot yang baru dan mereka itu merasa lebih mudah untuk menjangkaunya dibandingkan bus ya, dibandingkan Surabaya Bus atau Trans Semanggi. Alasan ini disampaikan oleh beberapa penumpang yang pernah aku temui. Jadi mereka itu merasa bahwa feeder ini ya angkot yang model baru. Jadi maksudnya meskipun modelnya seperti ini, tapi merasa lebih dekat ya, lebih mudah untuk menjangkaunya, lebih mudah untuk menaikinya ya. Walaupun pembayarannya juga menggunakan non tunai. Jadi ada rasa sedikit sedikit bukan nostalgia ya, jadi mereka itu merasa ya lebih dekat saja, lebih mudah, lebih terbiasa untuk naik angkot, Line, atau Bemo ya, dengan naik feeder ini. Makanya ketika feeder ini diluncurkan dan menjangkau di beberapa tempat seperti Benowo, itu antusiasme masyarakat cukup tinggi. Mereka mulai mencoba ya, mereka tidak takut mencoba ya untuk menggunakan feeder tersebut. Nah, dengan banyaknya permintaan, maksudnya dengan banyaknya penumpang yang sudah mulai terbiasa naik feeder ini, maka akan ada pengembangan selanjutnya untuk rute feeder ya. Ini aku cantumkan beberapa rute pengembangan yang akan dijalankan oleh Pemkot Surabaya, tapi aku nggak tahu kapan realisasinya ya. Jadi ini pokoknya adalah rute pengembangannya. Dan mungkin hampir semua angkot nanti atau Line Bemo itu akan digantikan oleh feeder seperti ini. Jadi seperti itu ya, itulah beberapa alasan mengapa feeder itu digemari oleh masyarakat. Nah, sayangnya ada beberapa rute itu yang masih belum ramai, seperti rute 02 yang dari arah PNR Majen Sungkono menuju ke Balai Kota. Ketika aku naik itu biasanya menjadi penumpang satu-satunya atau penumpang sendiri. Karena memang rute ini tuh belum 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 banyak diketahui padahal cukup penting juga ya menghubungkan tempat-tempat penting. Nah, makanya eh, kalau kalian mau naik feeder itu bisa cek dulu halte-halte mana saja yang dilewati oleh feeder ini. Barangkali itu tempatnya dekat dengan haltenya. Tidak hanya itu, beberapa tempat penting seperti mall, ataupun pasar, ataupun stasiun ya, terutama stasiun, itu alangkah lebih baik memberi papan pengumuman mengenai rute feeder ini. Jadi kalau misalkan ada penumpang di stasiun yang mau naik feeder itu nggak takut kesasar karena mereka bisa membaca di papan tersebut walau memang ada di aplikasi, tetapi kalau kita bisa menemukan informasi di papan pengumuman yang aksesnya lebih mudah untuk dijangkau, maka akan lebih tertarik ya daripada membuka-buka HP dan sebagainya. Jadi itu saja mungkin yang akan aku eh, apa namanya yang aku sampaikan pada video kali ini nggak banyak. Pokoknya semoga saja untuk feeder ini akan banyak peningkatannya, lebih banyak penumpang yang naik dan lebih banyak rute yang dilewati. Tentunya meski begitu untuk pelayanannya misalkan waktu tunggu semoga tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu lama ya. Karena eh, sia-sia saja kalau banyak rutenya tapi armadanya juga terbatas. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.